Haji Fathur Rahman Al-Hamid, Sarjana Pendidikan Islam, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedaya sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Sing penting sehat, insyaallah ibadahnya enggak telat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang di luar sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingkang kawula hormati Takmir Mushola Al-Ikhlas Bapak Asyadi dan pengurus yang lain, serta Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Karena ucapan Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah ini luar biasa. Yang pertama, kalau kita mau dan mampu mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah, itu jaminannya la azidannakum, pasti kata Allah akan aku tambah nikmatnya. Amin Allahumma amin. Jadi kalau majelis kita atau apapun kita awali dengan Alhamdulillah, nikmat gak akan berkurang, tambah terus. Makanya baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil hamdalah fahuwa aqwa. Segala apapun yang punya nilai baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka akan terputus pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, ngaji ini baik apa enggak? Ngaji, ibadah apapun, thalabul ilmi adalah perkara yang baik. Maka apapun kebaikan harus diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Yang kedua, kalimat ringan ini, kalimat yang hanya beberapa kata kita ucapkan, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu ternyata luar biasa fadilah dan keutamaannya. Apa fadilahnya? Di samping tadi Allah janji akan nambah nikmat, juga Allah berjanji siapa saja yang suka berterima kasih mengucapkan alhamdulillah,
baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan gembira maupun duka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan sebuah rumah, Allah akan bangunkan istana di surga nanti. Amin Allahumma. Ibu-ibu kira-kira sampun nyicil gadah kriyo teng surga deh? Insya syaratnya mudah, nggak usah modal, cukup tanamkan di dalam hati, biasakan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sehat ya alhamdulillah. Dilalah diparingi sakit di alhamdulillah. Rezeki kathah ya alhamdulillah. Pas sempit ya alhamdulillah. Gadah lare sing pinter ya alhamdulillah. Dilarang lare niku kok nakal ya alhamdulillah. Itu semua adalah ladang pahala bagi kita. Kalau kita kemudian istiqomah bersyukur kepada Allah, insya Allah banallahu lahu baitan fil jannah, kita akan diberikan istana di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah memperingati peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peristiwa yang spektakuler. Anak-anak tahu spektakuler? Spektakuler itu apa? Spektakuler adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat luar biasa, yang ini tidak bisa dilogika, tidak bisa dipikirkan oleh kita. Jadi kalau mikirnya pakai pikiran kita, itu nggak nyampe. Nggak nyampe karena apa? Karena ini sesuatu yang mustahil. Bayangkan Nabi Muhammad berada di Mekah, kemudian diperjalankan oleh Allah sampai ke Palestina, di Masjidil Aqsa. Perjalanan yang sangat jauh, hanya ditempuh sebagian malam saja. Ini pasti pikiran manapun akan mengatakan bahwa itu adalah mustahil dilakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, di dalam mengawali peristiwa Isra Mi'raj, mengkaji Isra Mi'raj, Allah sampaikan dengan kalimat dan logika Al-Quran. Allah katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Allah mengawali daripada peringatan Isra dan Mi'raj itu dengan kalimat Subhanalladzi, maha suci Allah. Artinya apa? Bahwa Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita pengen memahami peristiwa Isra Mi'raj, jangan pakai pikiran kita, jangan pakai logika kita, tapi pakailah pikirannya Allah, logikanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sampaikan Subhanalladzi, maha suci zat, alladzi asra, yaitu zat yang memperjalankan bi abdihi, hambanya. Artinya apa? Kalau Allah yang memperjalankan, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah yang memperjalankan,
perjalankan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini gambarannya mungkin bagi anak-anak bisa digambarkan. Misalnya anak-anak itu lihat semut. Tahu semut? Tahu semut? Semut ketika masuk di kantong baju kita misalnya. Kemudian baju kita bawa, kita pergi ke Jakarta. Kemudian semut itu ternyata keluar dari kantong kita. Keluar dari kantong kita, kemudian masuk lagi dan kita balik lagi ke Semarang. Setelah balik lagi ke Semarang, semutnya keluar cerita sama temennya. Baik semut, aku tadi barusan ke Jakarta. Di Jakarta gedungnya tinggi-tinggi, ada macam-macam luar biasa, sangat ramai dan lain sebagainya. Kira-kira kalau ada semut cerita kepada temannya habis dari Jakarta, semutnya percaya atau enggak? Enggak percaya. Karena apa? Semut itu jalannya pelan sekali. Bagaimana mungkin semut Semarang bisa pergi ke Jakarta? Tapi karena semut ini diperjalankan oleh seseorang, yang seorang ini kemudian pergi Jakarta, balik lagi, semutnya cerita, itu tidak ada hal yang mustahil bagi semut. Karena apa? Yang memperjalankan bukan semut, tapi yang memperjalankan adalah orang yang naik kendaraan kemudian balik lagi. Ini gambaran bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra bukan karena kemauan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena kemauan dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj, jangan menggunakan logika akal pikiran kita, karena tidak mungkin kita bisa menjangkaunya. Logika yang kita pakai adalah logika Al-Quran, logikanya Allah. Makanya Allah mengawali peristiwa Isra Mi'raj ini dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdi, Maha suci Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini Allah sampaikan, kalau di awal tadi Subhanalladzi dengan kalimat tasbih, artinya betul-betul Allah yang punya kehendak, Allah yang mengundang, bi'abdihi yang mengundang hambanya. Ini kalimat bi'abdihi juga termasuk kata kunci yang bisa kita pahami. Kenapa bi'abdihi? Karena Allah ingin menggambarkan, ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu sebagaimana disampaikan oleh para ulama, summa usriya bi ruhihi wa jasadihi, bahwa Nabi melakukan perjalanan Isra itu bi ruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya. Ini makanya kemudian Allah sampaikan di abdi. Di makna abdun itu adalah Nabi dengan rohnya dan jasadnya. Karena kalau Nabi Isra hanya rohnya, hanya mimpi, itu enggak spektakuler, bukan lagi menjadi mukjizat. Karena siapa saja bisa melakukannya, siapa saja bisa mimpi. Mungkin kita tidur, tahu-tahu mimpi kita jalan-jalan di Jakarta, mimpi jalan-jalan ke Bali, mimpi jalan-jalan ke Mekah,
Itu enggak hebat. Juga Allah sampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan peristiwa Isra bukan hanya jasadnya, jadi jasad sekaligus ruh. Ini yang dimaksud asra bi abdi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra itu ya dengan jasadnya, ya dengan rohnya. Kalau hanya rohnya, ini namanya arwah gentayangan. Kalau hanya dengan jasadnya, itu namanya orang yang menjadi jenazah. Maka lengkap roh dan jasadnya. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul melakukan Isra dan Mi'raj ini dengan roh dan jasadnya. Makanya ini adalah peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang luar biasa. Bahkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur ini sebuah keterangan mengatakan bahwa peristiwa malam Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW adalah peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang luar biasa. Karena apa? Karena ini adalah peristiwa satu-satunya hanya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diperkenankan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat bi'abdi ini juga menjadi kunci bagi kita di dalam memahami peristiwa Isra. Maknanya apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Mekah ke Palestina, bertemu kemudian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di arsy-Nya. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan status kenabiannya. Nabi Isra tidak dengan status kerasulannya. Nabi juga tidak membawa status sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang dibawa oleh Allah adalah status kehambaan seorang hamba yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian para ulama memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita melakukan ibadah sholat sebagai oleh-oleh perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika kita sholat itu jangan membawa status sosial kita. Misalnya kita sebagai orang kaya, jangan merasa kaya ketika kita sedang sholat. Ketika kita sedang sholat, meskipun kita punya jabatan, jangan merasa jabatan kita itu masih melekat. Ketika kita sedang sholat, jangan merasa menjadi orang yang terkenal, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Makanya di dalam sholat itu baik pejabat, rakyat, orang kaya, yang miskin, itu sama di hadapan Allah. Siapa yang datang duluan, dia berhak untuk mendapatkan shaf yang paling awal. Jadi tidak ada bedanya. Itu menggambarkan bahwa ketika kita sedang tawajuh Mi'raj bertemu dengan Allah, itu harus dengan status kehambaan kita. Makanya kemudian di dalam sholat kita tunjukkan status kehambaan. Buktinya apa? Ketika kita memulai sholat itu, kita mulai dengan tangan kita angkat. Ini artinya apa? Kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengangkat kedua tangan kita ucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Maknanya apa? Bahwa ketika kita takbir betul-betul yang besar hanya Allah, kita itu tidak ada apa-apanya.
Maka kalau kita maknai betul kalimat takbir, ini sebagaimana banyak para sahabat ketika mau sholat itu baru takbir saja itu nggak kuat kemudian semaput. Karena apa? Karena memahami dan betul-betul rasanya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita itu betul-betul kecil, yang besar hanya Allah. Dalam kalimat takbir kita rasakan Allahu Akbar, itu luar biasa. Satu kalimat yang kemudian mengecilkan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu bukti bahwa kita adalah seorang abdu, seorang hamba. Buktinya lagi kenapa kita di dalam sholat itu yang dibawa adalah status kehambaan. Adalah ketika kita sujud, kepala yang kita agung-agungkan, kepala yang kita paling hormati. Tapi ketika kita sujud, itu kita letakkan persis sejajar dengan telapak kaki kita. Artinya apa? Bahwa kepala kita itu kita sungkurkan. Yang kita agung-agungkan, pikiran kita, akal kita rendahkan betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita dalam keadaan posisi sujud. Fa'aksiru bid-du'a. Maka kata Rasulullah, ketika kita sedang sujud, nikmatilah. Ketika kita sujud, rasakan betul bahwa kita lagi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sangat dekat bukan berarti Gusti Allah itu ada di karpet, enggak. Ini hanya bahasa kiasan saja. Bahwa disitulah ketika kita sujud, posisi kita betul-betul sebagai abdun. Ketika kita sebagai hamba abdun, itulah posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aksiru bid-du'a, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat dalam keadaan sujud, nikmati betul ya Allah. Engkau luar biasa ya Allah. Sungguh luar biasa nikmat-Mu tidak terhingga ya Allah. Maksiatku setiap saat, dosaku bertumbuk terus ya Allah. Tidak ada yang sanggup untuk mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Posisi sujud ini kita betul-betul nikmati. Posisi betul-betul kita tawajjuh ilallah, merasa hina, merasa tidak ada apa-apanya, dan merasa diri kita ini sedang dekat dengan Allah. Maka kita DP, kita mendekat kepada Allah, ajukan proposal apapun kepada Allah dalam keadaan kita sujud. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hadiah istimewa Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita. Karena dengan sholat kita diberikan sarana oleh Allah Subhanahu wa taala, media untuk dekat dengan Allah. Tidak ada ibadah yang bisa mendekatkan kita dengan Allah kecuali sholat kita. Sholat yang menjadi wahana untuk mewadahi semua amal-amal ibadah kita. Makanya baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu wa huwas shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Ketika sholat wajibnya kita itu baik dijaga, maka semua amal ibadahnya akan tertampung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita jaga betul sholatnya, jangan sampai ada yang bolong. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa ketika dalam keadaan sakit, misalnya kita sedang besuk orang sakit atau siapa saja yang sakit, kadang-kadang hanya karena alasan sakit kemudian meninggalkan sholat. Jangan sampai kita dalam keadaan apapun meninggalkan sholat. Makanya di dalam fikih itu dijelaskan bahwa ketika kita sedang sakit misalnya, yang sudah tidak bisa apa-apa, hanya bisa berbaring di tempat tidur, maka baginda Rasulullah SAW itu memberikan tuntunan kepada kita. Kalau kita sedang sakit atau melihat ada orang sakit yang sudah tidak bisa apa-apa, maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat hanya karena alasan, Ustaz, saya kan pakaiannya masih kotor, Ustaz, saya kan nggak bisa ngambil air wudhu. Gimana mau sholat kok pakaiannya masih kotor, badannya masih ada najis, tempat tidurnya mungkin masih berbalut dengan kotoran dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di dalam fikih itu disebutkan bahwa kalau dalam keadaan demikian itu ada yang disebut sebagai qasrus sholat, mengqasar atau memotong sholat. Kadang-kadang kita memahami mengqasar sholat itu hanya memotong yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, kemudian dipotong hanya 2 rakaat. Padahal yang namanya qasrus sholat itu tidak hanya memotong rakaatnya. Ini yang perlu kita tanamkan betul, pahami betul. Qasrus sholat itu bisa dimaknai yang asalnya syaratnya sholat. Syaratnya sholat kan banyak. Satu, misalnya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Itu namanya syarat sholat. Yang keempat, satrul aurat, menutup aurat. Yang kelima adalah qiyam, berdiri bagi yang mampu. Ini juga syaratnya sholat yang wajib. Maka dalam keadaan yang sudah tidak bisa apa-apa, itu semua syarat itu dipotong, dihilangkan. Artinya apa? Dalam keadaan kita hanya bisa berbaring, tidak bisa mengambil air wudhu, ya kita bisa ganti dengan tayamum. Itu pun kalau kita bisa untuk tayamum. Kalau nggak bisa tayamum ya sudah, nggak usah wudhu, nggak usah tayamum. Kemudian syaratnya bersih dari najis. Ketika kita itu dalam keadaan berbaring tidak bisa bangkit, mungkin anak-anak yang biasa membantu untuk membersihkan dilalah sibuk semua, maka jangan nunggu bersih untuk sholat. Itu namanya qasrus sholat. Jadi yang asalnya syarat dipangkas, dipotong, dihilangkan. Ustaz, kan syaratnya sholat harus menghadap kiblat. Dalam keadaan seperti itu dipangkas, tidak usah menghadap kiblat juga tidak apa-apa. Jadi cukup isyarat ketika kita bisa takbir dengan tangan, dan takbir dengan tangan. Ketika bisa takbir hanya dengan kedipan mata pun dengan kedipan mata. Asal jangan meninggalkan sholat.
Jadi ini yang harus kita tanamkan betul. Seringkali kita meninggalkan sholat dalam keadaan seperti tadi sakit hanya karena alasan, Ustaz, saya kan masih kotor pakaiannya, masih ada najisnya. Ini karena apa? Karena pemahamannya belum sampai. Biasanya karena alasan-alasan itu kemudian menjadikan kita meninggalkan sholat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam fikih disebutkan ada yang dinamakan qasrus sholat, memotong yang asalnya syarat dihilangkan. Ustaz, dalilnya apa? Dalilnya langsung dari Al-Qur'anul Karim yang Bapak Ibu pasti hafal ini dalilnya. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Hafal Bu? Dalilnya apa? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kata Allah, ketika kita itu dihadapkan kepada kesusahan, kesulitan, maka saat itu juga Allah bukakan pintu kemudahan. Jadi secara otomatis kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa ambil wudhu, maka langsung dibukakan pintu kemudahan, nggak usah wudhu. Ketika kita mau ganti pakaian nggak bisa, nggak usah ganti pakaian. Untuk mengganti dengan yang suci. Ya kalau ada anak kita atau yang lain bisa menggantikan, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian nggak ada, jangan kemudian sampai meninggalkan sholat. Sekali lagi, jangan sampai meninggalkan sholat hanya alasan pakaiannya belum bersih, badannya masih ada najis, tempatnya masih ada najis. Ini yang betul-betul harus ditanamkan. Ini menjadi ilmu. Karena apa, seringkali kita melihat bahwa ini menjadi alasan. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi dalilnya sangat jelas, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ketika ada kesusahan, ketika ada sesuatu yang memberatkan bagi kita, di saat itu Allah bukakan pintu kemudahan. Dalil yang lain, Allah katakan bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberatkan kepada kita kecuali sebatas kemampuan kita. Jadi enak. Allah itu zat yang maha rahman, maha rahim, yang kasih sayangnya itu luar biasa, yang syariatnya tidak ada yang berat sama sekali. Kita sholat bisa ambil wudhu, alhamdulillah. Nggak bisa, alhamdulillah. Kita bisa sholat dalam keadaan bersih, suci, alhamdulillah. Ketika tidak bisa dalam keadaan suci pun, kita tetap masih bisa sholat. Nah, ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Nah, yang menjadi ikhtilaf perbedaan para ulama itu adalah apakah ketika kita kemudian nanti setelah sembuh itu diwajibkan untuk mengulang atau tidak. Nah, ini para ulama baru berbeda pendapat. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau kita kemudian diberikan oleh Allah itu sehat, maka sholat yang tadi belum lengkap syaratnya itu diulang lagi. Tapi kan kalau sakitnya sehari dua hari, mungkin seminggu dua minggu masih mudah untuk kita ulangi. Tapi kalau sudah sakitnya itu bulanan, sakitnya itu mungkin tahunan, jadi berat. Makanya ada para ulama yang memberikan keterangan yang memudahkan kita. Boleh tidak usah diulang atau diqodho lagi. Karena apa? Karena sholatnya kita yang dalam keadaan sakit itu sudah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira
kira-kira milih yang mana? Milih yang suruh ulangi mengqadha atau cukup ini bagian dari rukhsah hadiah dari Allah. Jadi panjenengan tinggal milih. Jadi kalau sakitnya mungkin sehari 2 hari ya kita qadha nggak apa-apa lah, masih memungkinkan. Tapi kalau sudah sakitnya bulanan, mau qadha rasanya aras-arasan, ambil pendapat yang memudahkan kita. Alhamdulillah. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat? Al-Imam Zaini Dahlan di dalam kitab beliau mengatakan bahwasanya min a'zamil masaib, termasuk orang yang terkena musibah yang paling dahsyat, orang yang terkena musibah terbesar. Jadi musibah terdahsyat terbesar beliau sampaikan atau diistilahkan min a'zamil masaib. Jadi musibah yang paling dahsyat. Kenapa? Karena musibah ini sifatnya laten. Laten ini orang yang terkena musibah itu biasanya nggak sadar. Orang yang terkena musibah itu ya masih guyan-guyu, masih jalan-jalan, masih happy-happy, seolah nggak ada masalah. Ini namanya bahaya laten. Yang kedua, musibah terbesar ini karena konsekuensinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi kalau musibah misalnya tsunami, itu ketika orang yang terkena tsunami itu meninggal dunia, itu enggak dimintai pertanggungjawaban, bahkan oleh Allah dicatat sebagai orang yang mati syahid. Ketika musibah corona kemarin yang sampai 2 tahun lebih, itu orang yang terkena corona bahkan meninggal dunia, nanti di akhirat nggak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan yang sakit dan meninggal dunia karena corona itu termasuk orang yang mati syahid. Tapi kalau orang yang terkena penyakit ini, musibah ini, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa musibah yang terbesar? Kata Al-Imam Zaini Dahlan, beliau mengatakan musibah yang terbesar itu adalah at-tahawunu bis-shalah. Orang yang menyepelekan sholat. Jadi sholat kemudian disepelekan, nanti sampai kemudian sudah habis waktunya kita belum sholat. Itu namanya at-tahawunu sholat. Ketika sudah dikumandangkan azan hayya 'alas sholat, kita masih asik di dalam dunia kita. Kita masih asik di dalam aktivitas dunia kita. Tidak bergegas untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir waktu sholat habis. Kemudian kita enggak melaksanakan sholat, itu orang yang terkena musibah yang paling dahsyat. Karena apa? Biasanya orang yang seperti itu enggak sadar, rasanya ya tadi masih guyan-guyu, masih jalan-jalan, rasanya enggak ada salah dan dosa. Padahal dia sedang terjangkiti penyakit yang luar biasa, musibah yang terbesar. Makanya baginda Rasulullah SAW itu pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat beliau, namanya Jundub bin Jinadah, atau yang lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Apa nasihat Rasulullah? Ya Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amin. Wahai Abu Dzar, perbaharui terus perahumu,
dijaga, jangan sampai berubah. Apa perahu ini? Kata para ulama yang disebut sebagai bahtera itu adalah as-sholat, sholat kita. Jangan sampai zuhur kemudian bolong karena aktivitas kerja kita. Jangan sampai asar kemudian bablas karena kecapean. Jangan sampai kemudian maghrib bablas juga karena masih di perjalanan. Jangan sampai isya juga tidak dilakukan hanya karena mungkin sudah kecapean. Apalagi subuh kemudian seringkali niatnya usolli fardhu subhi qawanan lillahi ta'ala. Ini jangan sampai. Makanya jaga betul perahu kita. Ibu-ibu pernah lihat film Titanic? Film Titanic itu film yang menggambarkan satu bahtera perahu yang didesain secara modern, paling modern di zaman itu. Bahkan yang membuat merancangnya saja merasa superior bahwa perahunya tidak mungkin akan tenggelam. Saking sudah dirancang dengan teknologi yang paling canggih, sampai yang merancang, yang membuatnya pun mengatakan bahwa perahunya ini gak akan bisa tenggelam. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena karang batu atau batu karang yang kemudian ditabrak oleh perahu yang namanya Titanic ini, akhirnya perahu yang dirancang dengan teknologi yang super canggih pun akhirnya lambungnya itu kemudian bocor, akhirnya airnya masuk dan tenggelamlah perahu yang namanya Titanic. Persis sholat kita. Kalau sholat kita ini banyak yang berubah, subuhnya kesiangan, zuhurnya masih kerepotan, asarnya kecapean, maghribnya masih di perjalanan. Itu banyak lubang-lubang di dalam sholat. Maka khawatirlah kita jangan sampai kemudian kita yang akan mengarungi samudra yang sangat luas dan dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian tenggelam di tengah perjalanan. Makanya Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dalam malam hari ini kami memesankan kepada diri dan Bapak Ibu sekalian, jaga sholat yang 5 waktu. Tidak melakukan sholat sunnah yang lain gak apa-apa, asal yang 5 waktu ini betul-betul terjadi. Kadang kebaliknya apa? Yang sunnah kemudian kita bersemangat tahajud karena iming-iming dari Al-Quran itu besar, itu tahajudnya semangat. Tapi yang 5 waktu kadang-kadang keditiran. Yang 5 waktu kedodoran, yang 5 waktu seringkali ada yang berubah. Sholat duha dikasih iming-iming oleh baginda Rasulullah. Siapa saja yang sholat duha maka akan dicukupi hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita kejar sholat duha, tapi kemudian yang 5 waktu kadang-kadang kurang bersemangat. Nah, jangan kembali. Makanya ada sahabat yang beliau hanya berjanji, ya Rasulullah, saya hanya akan melaksanakan sholat yang wajib saja, tapi saya betul-betul menjaganya. Kata Rasulullah SAW, kamu min ahlil jannah, kamu termasuk ahli surga. Karena apa? Betul-betul menjaga sholat yang 5 waktu. Maka Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita jaga sholat kita, sholat anak-anak kita, sholat keluarga kita. Insya Allah kita termasuk min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu
Demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, satu atau dua sebagai pelengkap dari kajian. Biasanya kalau kajian hanya monolog, hanya ceramah saja, mungkin ada satu dua hal yang perlu ditambahkan atau perlu ditanyakan. Maka sebagai pendalaman, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo, monggo.